Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidna ilman. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman tanfa'una biha fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi tadabbur asma'un min asma'il Quran, yaitu nama-nama yang nama lain dari Al-Quran yang bertema yaitu Al-Quran adalah Al-Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilun mir rabbil alamin, yang artinya innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah karim, yaitu mulia. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, yaitu terjaga di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharin, kemudian tidak akan ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsiran bisa dikatakan malaikat ataupun manusia yang senantiasa menjaga hadas kecil dan hadas besar. Tanzilun mir rabbil alamin, yaitu yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ke tema yang akan kita bahas. Kita ambil tema dari ayat Quran ini, yaitu sumpah agung Allah, sumpah Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah mulia. Nah, ini tema yang dimunculkan dari beberapa ayat yang telah dibacakan tadi. Kemudian kita masuk ke makna kebahasan. Nah, tentunya saya akan mengambil kata Al-Karim karena akan membahas secara mendetail dengan kata innahu laqur'anun karim, itu Al-Karim, karena yang ditekankan pada beberapa ayat ini yaitu Al-Karim. Al-Karim berarti menyampaikan, apabila Al-Karim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diartikan sebagai kemuliaan atau keagungan, kebaikan, tanpa ada kekurangan atau bermakna memuliakan kepadanya, yaitu ya dalam arti Karim dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah keagungan, bahwasanya Allah itu maha agung, maha mulia, maha segalanya. Adapun kata Al-Karim yang dinisbatkan kepada manusia, yaitu maknanya umum, yaitu bermakna yang berakhlak mulia, yang mana misal rajulun karimun, yaitu seorang itu karim dalam arti baik. Nah, baik di sini diartikan sebagai seseorang itu baik akhlaknya. Nah, bukan berarti karena baik akhlaknya maka orang tersebut itu mulia. Nah, jadi mulia di situ, mulia yang dikatakan kepada manusia itu karena kebaikan akhlaknya. Adapun mulia terhadap Allah itu karena keagungannya. Jadi Allah itu mulia dari dulunya gitu, dan tidak ada sebabnya Allah itu mulia dari sananya gitu. Kemudian kita masuk kepada tafsir dengan asar, bahwasanya Imam Malik dalam Muwatta dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya meriwayatkan anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazm anna la yamassal Qur'an illal mutahharun, yang artinya bahwasanya dalam surah yang ditulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Amr bin Hazm tercantum bahwa Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci. Ini adalah tafsir dengan
hadis Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali dengan orang-orang yang senantiasa bersuci. Diartikan bahwa suci di sini suci dari hadas ataupun dari hadas kecil maupun besar. Kemudian yang kedua diartikan yang senantiasa mensucikan hati, yaitu dalam arti mentazkiyatun nafs. Jadi membersihkan hati dari sifat iri, dengki, sombong, sifat ingin dipuji orang lain. Itu salah satunya penyakit hati. Nah, jadi orang yang senantiasa terbebas dari sifat-sifat itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan selanjutnya, itu masuk ke inti pesan. Bahwasanya inti pesan dari ketiga ayat tadi, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling mulia. Sebagaimana di awal ayat tadi, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia. Itu yang bisa kita ambil dari inti pesan dari ayat keseluruhan. Kemudian pesan-pesan utama yang bisa kita ambil dari ayat-ayat tadi yang kita bacakan, itu yang pertama, innahu laqur'anun karim. Ya, yang pertama jelas bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah, wahyu Allah yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mulia di antara kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi kitab-kitab sebelumnya juga mulia, tapi paling mulia itu kitab Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, la yamassuhu illal mutahharun, yaitu bahwasanya poin yang kedua yang bisa kita ambil dari inti pesan-pesan utama itu tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali hanya orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, orang yang senantiasa menjaga hadas dari hadas kecil maupun besar, ataupun menjaga diri dari hal-hal yang mengotori hati, misal dari iri, dengki, sifat-sifat yang berkaitan dengan hati lah, ataupun diartikan oleh sebagian mufassir yaitu malaikat-malaikat, karena malaikat itu hakikatnya makhluk yang suci, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyembah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berbuat dosa. Kemudian pesan yang ketiga itu fi kitabim maknun, yaitu Al-Quran itu terjaga di Lauhul Mahfuz. Makanya Al-Quran itu akan terjaga sampai hari kiamat, karena sebaik-baik penjaga yaitu penjaganya Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran itu dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia yang senantiasa menjaga Al-Quran itu hakikatnya adalah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala melalui manusia tersebut untuk senantiasa menjaga Al-Quran. Kemudian terakhir, pesan yang bisa diambil dari beberapa ayat ini yaitu tanzilu mir rabbil alamin, yaitu Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita bisa masuk ke mindset, yaitu cara pandang kita yang bisa kita ambil dari beberapa ayat tadi yang telah kita baca itu. Yang pertama, Al-Quran adalah satunya kitab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Kemudian yang kedua, Al-Quran menjadi mulia karena mengandung kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran pasti akan menjadi mulia, karena Al-Quran itu innahu laqur'anun karim, karena Al-Quran itu adalah mulia. Nah, jika kita ingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita kaitkan diri kita, keseharian kita dengan Al-Quran, maka diri kita juga akan terbawa oleh mulianya Al-Quran. Kemudian yang keempat itu, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW itu, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yaitu sebaik-baik kalian adalah orang yang senantiasa mengajarkan Al-Quran dan mengamalkannya. Kemudian kita masuk ke iman. Yang pertama, tentu saja kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab Allah yang paling mulia yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi manusia, bagi seluruh makhluk di muka bumi ini. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran itu akan terjaga kesuciannya sampai hari kiamat. Nah, kita harus yakin bahwasanya Al-Quran itu akan terjaga sampai hari akhir. Meskipun kita tidak
senantiasa bisa menjaganya secara utuh itu. Kemudian next pada slide selanjutnya itu amal, yaitu kita bisa mengamalkan Al-Quran dengan cara memuliakannya. Jadi kita menempatkan Al-Quran di tempat yang paling mulia, karena Al-Quran itu adalah mulia, maka kita senantiasa memuliakan kitabnya, yaitu Al-Quran. Misal, jangan sandingkan Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, maka kalau mau disandingkan, maka Al-Quran harus diposisikan di posisi yang paling atas gitu. Itu salah satu mengamalkan ayat yang tadi gitu. Kemudian diantaranya mengamalkan memuliakan Al-Quran itu senantiasa membacanya, itu senantiasa bertilawah, bertadabur, memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya. Itu salah satu pengamalan yang bisa diambil dari untuk memuliakan Al-Quran itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dakwah. Nah, dakwah kita bisa mengajak orang-orang untuk senantiasa belajar Al-Quran, mengajarkan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang paling mulia, mengajarkan adab agar bisa senantiasa memuliakan Al-Quran dan mempelajari isi kandungan Al-Quran. Nah, mungkin itu yang bisa Ana sampaikan materi tadabbur pada kesempatan kali ini. Intinya dari materi tadabbur kali ini adalah Al-Quran itu adalah kalam Allah yang paling mulia, yang terjaga sampai hari kiamat, dan tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali orang-orang yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang mengotori hati, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.